Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Saya dengan Bianca Nurus selaku host podcast untuk episode pertama kali ini, yaitu podcast CIP, Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Selamat datang di episode podcast kali ini yang kita akan membahas dan berdiskusi mengenai wawasan mendalam tentang dunia maritim dan kepelabuhanan. Jadi apakah kita siap nih untuk memperluas cakrawala pengetahuan kita bersama-sama? Mari kita mulai ya. Kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, yaitu Bapak Iko Johansyah selaku Ketua Umum CIP yang akan membahas dan memperluas tentang kampus pelayaran dan kepelabuhanan. Dan dalam masa industri maritim ini kita akan mendengarkan kisah sukses alumni dan bahkan menanggapi isu sensitif dalam kampus pelayaran. Terima kasih waktunya Pak Iko Johansyah untuk menghadiri podcast hari ini yang spesial. Kita mau mencari tahu nih sedikit tentang Bapak Iko Johansyah ini. Kapan Bapak lulus dari kampus dan di mana Bapak bekerja saat ini? Oke, terima kasih Bianca. Yang pertama-tama saya sampaikan bahwa ini podcast pertama milik Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi nanti ini podcast official kita, gitu kan, sebagai salah satu program dari kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum saat ini, dan insya Allah ini menjadi program tetap podcast dari saat ini sampai dengan kepemimpinan yang di masa yang akan datang. Amin. Lalu karena ini adalah podcast awal, tentunya adalah satu kepastian bahwa saya harus memperkenalkan diri. Saat ini saya didaulat atau saya diamanahkan menjadi Ketua Umum CIP, yaitu Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, di mana mau tidak mau ini adalah keterlibatan kita di dalam dunia maritim. Dan saya sekolah di STIP, dulu namanya PLAP, yang sebelumnya AIP, yaitu Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran, tahun 94. Tahun 94. Tahun 94. Kebetulan saya belum lahir itu, Pak. Belum lahir kan. Saya lulus di tahun 1997, September. Kami adalah lulusan diploma 3 terakhir. Di STIP. Setelah itu masa transisi dari diploma 3 ke diploma 4. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk Bapak sekarang ini sudah berapa lama berkarir di darat dan sekarang Bapak bekerja di perusahaan apa? Mungkin bisa diceritakan. Saya alhamdulillah tahu laut ya paling jauh 10-15 mil aja dari pelabuhan. Karena saya punya background port and shipping management atau kita biasa sebut sebagai tata laksana. Tata laksana kepelabuhan, tata laksana perusahaan pelayaran dan kepelabuhanan. Gitu. Atau yang disebut lagi ada namanya KPN, Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, gitu kan, kira-kira seperti itu. Saya mengawali karir otomatis begitu lulus langsung di dunia pelayaran, di mana saya di sana ada keterkaitan dengan pengurusan kapal, yaitu di satu keagenan. Kemudian terus berpindah, sempat bikin perusahaan sendiri bareng sama rekan-rekan atau saudara-saudara yang lebih senior. Kemudian saya
kembali lagi berkarir sebagai profesional. Dan saat ini saya bekerja di PT Pelayaran Korindo. Oh, Ya, yang deket Patung Pancoran, betul Pak? ya di Ah, situ. iya. Nah, jadi Oke. Korindo itu Korea Indonesia. Satu. Harusnya jadi Iko Indonesia Korea. Bisa Pak, bisa. Oke. Saya mau tahu juga nih, mungkin yang lain juga mau tahu, sejak kapan sih Nior Iko ini menjadi Ketua Umum CIP dan apa yang mendorong Bapak nih untuk mengambil peran sebagai ketua? Boleh diinfokan? Ya, yang pertama saya uh, mengikuti pemilihan sekitar bulan Desember, ya. Di bulan Desember 2023 ya Pak? 2023 lalu, dan langsung saat itu setelah itu ya sampai saat ini untuk 4 tahun ke depan. 4 tahun ke Ya, depan. untuk 4 tahun ke depan. Yang kedua, kalau apa yang menjadi motivasi saya, ya saya karena saya alumni AIP. Oke. Ya, gitu. Saya alumni AIP, saya juga harus kembali ke AIP, Baik. gitu kan? Rasanya seperti itu. Apalagi kira-kira? Mungkin dari Bapak menjabat dari mulai Desember mungkin atau Januari yang sudah berjalan sampai 5 bulan ini nih, apa nih yang sudah menjadi pencapaian terbesar Bapak dalam masa jabatan ini? Pencapaian terbesar ya. Saya rasa belum ada yang terbesar, gitu kan. Mungkin Tapi di spill ada beberapa yang sudah Bapak lakukan bersama ya, alumni lainnya. jadi yang pertama kita lakukan pastinya setelah, jadi ini bukan terbesar, mungkin kita agak kenceng larinya gitu kan. Sprint ya. Ya, jadi kami sesuai dengan moto dari visi misi, moto kita menjadi pengurus CIP adalah delivery service. Oke. Kita coba jemput bola untuk memberikan servis, kira-kira masukan dan keluhan atau saran apa yang kita bisa ambil untuk kemajuan Korps Alumni ini. Gitu kan. Hal-hal yang kita lakukan saat ini yaitu database. Database ini Database alumni Pak. ya, database alumni ini kita lagi coba galakkan agar para alumni semua bisa terkoneksi. Oke. Ya, semua bisa terkoneksi Dari alumni dari alumni awal yang paling sampai tua yang sampai akhir. dengan yang paling muda, gitu kan. Karena kita ini rasa persaudaraan sangat tinggi, maka perlu sekali rasanya database kita itu terkoneksi. Ya. Jadi dari daerah mana alumni bertemu di daerah ya, mana bisa terkoneksi juga betul. Pak ya. Jadi Yang mungkin sama-sama di perusahaan pelayaran ship owner ataupun manning agency ataupun agency di pelabuhan akan terkoneksi dengan ya, baik ya Pak ya. jadi begini, ada ceritanya gini. Saya pernah jalan ke Balikpapan. Jalan ke Balikpapan dengan beberapa orang atau pengusaha. Begitu jalan ke Balikpapan, tiba-tiba saya bertemu orang, berkenalan. Ya kan, berkenalan. Ternyata dia adalah alumni AIP juga. Ya kan? Hari pertama berkenalan, rasanya kita sudah berpuluh-puluh tahun kenal. Oke. Nah, ini uniknya anak AIP. Kalau kita sudah kenal dan ternyata dia sesama alumni, kita nggak kayak orang baru kenalan. Ada chemistry tersendiri ya Ya, dari itu alumni itu STIP itu ini. kita bedanya. Jadi kita sudah langsung terkoneksi. Saya juga jalan dengan orang yang sama. Saya pergi ke Medan, saya pergi ke Kendari saat itu kalau tidak salah, ke daerah Morowali, di mana saya sempat bikin perusahaan di sana. Bertemu dengan orang-orang dan ternyata alumni, ya kan? Dan kita kok terkoneksi begitu eratnya, gitu kan? Padahal baru hari itu kita berkenalan. Nah, sampai rekan-rekan saya ini bertanya,
Saya bingung, Pak Iko kok di mana-mana kenal orang ya. Nah, ini bedanya. Jadi database kita perlukan agar supaya saat kita kemana, saat kita di mana, saat kita ingin bertemu, berkumpul dengan sesama alumni, kita bisa cek. Oh, di sini ada si A, oh di sini ada si B, oh di sini ada si C. Kita bisa ajak ketemu. Dan kalau ada kebutuhan atau kita ada keperluan, bisa saling membantu, gitu kan. Nah, di sini pokok keeratan kita itu akan terjadi. Selain itu, database adalah satu kekayaan milik alumni ya. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng. Satu hal, kalau kita punya database yang kuat, kita punya database alumni yang banyak, gitu kan. Nah, ini akan sangat berguna ke depannya untuk CHIP sendiri. Gitu. Di dunia maritim Ya, Indonesia. yang kedua kita menyelesaikan struktur organisasi itu mungkin dalam waktu 10 hari ya. Nah, ini makanya prosesnya sangat sangat speed up, gitu kan. Kemudian kita susul dengan program kerja, gitu kan. Program kerja yang kita selesaikan sebenarnya nggak sampai 100 hari kalau ada orang bilang minta 100 hari. Program kerja itu kita selesaikan tidak sampai dengan 100 hari. Kemudian kita langsung presentasikan pada saat acara buka bersama. Oke. Ya, buka bersama di Hotel Ibis kemarin, gitu kan. Saat bulan Ramadan kemarin. Kan. Kemudian yang saya tekankan sebenarnya kita ada tujuan yang paling besar, yaitu kita mau bikin platform maritim di Indonesia, gitu kan. Platform maritim ini ya, insya Allah bisa menjadi koneksi jembatan penghubung atau konektor untuk seluruh sivitas maritim di Indonesia. Jadi atau yang bukan kaitan dengan maritim, tapi mereka butuh dengan dunia maritim. Jadi ini yang sedang kita godok saat ini. Lalu karena dengan keterbatasan yang ada ataupun sumber daya kita yang tidak memungkinkan bekerja di luar hal-hal yang sifatnya detail atau profesional di bidang tertentu, terutama IT, maka kita meminta third party atau vendor ya. Kita pakai vendor ini. berarti Ya, pihak ketiga. Jadi nanti kita akan jalan dengan vendor kita. Mudah-mudahan tahun ini sudah berjalan. Target saya MOU-nya sudah jalan sebelum bulan Juni. MOU-nya sudah ada, gitu kan. Berarti habis itu tinggal running. Ya, targetnya. Ya, kalau balik ke visi misi saya itu kan, kalau saya sampaikan visi misi saya itu adalah duit. Oke, kita menghasilkan uang. Ya, jadi ini jangan disalahpahami bahwa saya mau cari duit di sini, enggak, gitu kan? Saya mau cari duit untuk korps alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Nah, sehingga kalau kita memiliki kekayaan atau kalau kita memiliki cash atau dana yang mencukupi, kita mau jalan apa aja pasti didukung, pasti terdukung lah ya. Ya, jadi kita nggak susah. Kita mau begini, kita mau begitu, kita mau begini, begitu. Tapi kalau nggak ada uangnya susah. Ya. Seperti itu. Terus banyak loh. Banyak ya. Kalau kita mau ini satu-satu ya kan. Paling saya pengen tanya juga sih mengenai Nior Iko sudah menjadi ketua umum alumni nih. Apa sih peran Nior nih dalam mendukung pengembangan dan kemajuan kampus kita ini?
kampus kita itu adalah apa ya, shell itu asal kita, gitu kan, asal kita. Jadi tidak bisa lepas antara korps alumni ini dengan kampus kita. Jadi hal-hal yang ada di kampus kita gitu kan sekarang menjadi concern kita juga. Ya. Yang paling Apa pertama. yang ada di dalam kampus? Iya, apa yang ada di dalam kampus terutama adalah kita concern kepada kualitas, ya kan? Kualitas sumber daya manusia yang sudah dididik atau dilatih di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Makanya saat itu kami pernah menyampaikan kepada Bapak Ketua STIP sebelumnya, sebelum uh, yang saat ini, gitu kan, yaitu Pak Wahid, saya sampaikan bahwa kita Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran siap membuat MOU, gitu kan, dengan STIP agar supaya menyalurkan para kadet, terutama untuk kemudahan praktek-praktek mereka di perusahaan-perusahaan pelayaran. Ya, either di perusahaan pelayaran, either di perusahaan bongkar muat, atau keagenan, kru manajemen atau ship manajemen, yang mana nanti CAIP lah yang berperan, gitu. Untuk Ya, menyalurkan. untuk menyalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi insya Allah dengan pengalaman, dengan kedekatan kami dengan para senior, juga rekan-rekan yang ada di dunia industri, penyaluran tenaga kadet ini kita bisa tangani. Ya. Seperti itu kira-kira. Satu hal sebenarnya yang kita mau jalankan yang seperti itu. Tadinya kita juga mau mengadakan value added kadet, gitu kan. Value added kadet itu semacam kita mau memberikan nilai tambah atau tambahan pengetahuan atau tambahan skill, pembekalan wawasan, attitude dan lain-lain kepada kadet yang nanti kita pilih kadet-kadet tersebut. Gitu semacam recruiting gitu ya? Ya, jadi kita ambil, kita beri tambahan pembekalan, gitu kan. Misalnya, saya tadinya berpikir tahun ini kita ambil 15 orang dari Dek, Nautika, Teknika, dan Tata Laksana. Kita ambil 15 orang ini, kita didik secara khusus, lalu kita salurkan. Ya. Seperti itu. Dan kita ingin kualitasnya itu ada value added, ada nilai tambah. Jadi semacam jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang akan meng-hire kadet gitu Pak ya? Ya kalau jemput bola ke perusahaan-perusahaan saya rasa tidak terlalu sulit. Yang paling penting ini adalah value added-nya. Jadi apakah nanti kita akan evaluasi ini bisa kita laksanakan kah? Value added-nya ini berhasil kah atau tidak? Ini kita harus nilai. Jadi tenaga ini adalah tenaga yang benar-benar siap ada di dunia pekerjaan dan kompeten. Harus kompeten ya. Gitu, kira-kira. Untuk masukan yang Bapak Iko sudah sudah infokan ke ketua STP sebelumnya, apakah ada feedback baik dari pihak kampus mengenai MOU tersebut? Ya, alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah sebenarnya beliau menyatakan bahwa ini adalah satu ide yang baik, kan, yang bagus, dan ini akan didiskusikan di internal mereka. Dengan Bapak Ketua yang baru juga, kami hari Sabtu kemarin hadir di Sarasehan, di STIP. Saya juga sampaikan bahwa kami sebelumnya sudah punya ide seperti ini. Beliau juga menyambut baik. Nah ini saya tidak mau ide hanya sekedar ide. Ini harus kita laksanakan, gitu kan. Dan pastinya akan perlu kerja keras dari CAIP sendiri, Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Nah,
Jadi ini adalah PR, Oke. ya kan, untuk kita korps alumni atau para senior atau para abang-abang dan mbak-mbak gitu kan. Ada yang sudah om-om, tante-tante Iya. juga gitu kan. Agar ayo dong kita peduli nih sama adik-adiknya di kampus. Nah, Ya. jadi paling tidak saya akan menyentuh nurani mereka agar supaya mau. Ya. Tapi tentunya kita juga berharap kualitas. Ya. Itu sudah pasti. Jadi tapi apapun adanya kadet kita, gitu kan, kita akan coba beri pembekalan. Oke. Ya, pembekalan itu yang paling penting kan sekarang ada di dunia industri itu skill itu sudah nomor 2 atau nomor 3. Yang paling penting itu kan attitude. Ya. Kalau kemarin rekan saya Ibu Asti memberi pemaparan ada SKA, skill, knowledge, dan attitude. Nah, ini 3 hal paling penting. Nah, 3 hal paling penting ini akan kita jadikan pembekalan utama bagi para kadet, gitu kan, untuk memasuki dunia industri atau dunia pekerjaan. Berarti dari sini dari korps alumninya sudah memberikan masukan dan pihak kampus pun akan mensupport itu ya Pak ya. Alhamdulillah sambutannya oke, gitu kan. Kita juga senang, gitu kan. Sesuai harapan. Ya, sesuai harapan dan ini mungkin satu bentuk nyata kontribusi CAIP. Ya. Nah, jadi satu bentuk nyata kontribusi CAIP agar supaya semua bisa merasakan keberadaan CAIP. Ya. Kira-kira begitu. Dari yang sudah lulus, yang baru lulus mungkin dan juga yang ada di kampus yang akan mau praktek dan mau kerja sebagai fresh graduate. Nah, itu yang paling penting kan, yang paling penting kan sebenarnya yang lagi ada di dunia pendidikan. Ya. Gitu kan. Nah, kadang kalau yang baru lulus kan anak-anak muda ini udah susah lagi dicekalnya gitu kan. Ya. Udah susah lagi dipegang gitu kan. Mereka mungkin punya impian sendiri, punya harapan sendiri, ada yang sudah terbang ke luar negeri, ada yang sudah entah di kapal apa, Ya. gitu kan. Dengan beberapa jenis kapal yang ada Iya, di dunia atau ya. yang di darat sudah di pelabuhan mana dan di mana, kita juga kurang tahu. Jadi ya sudah, yang paling penting buat kita adalah adik-adik yang masih menempuh pendidikan di sana. Di Gitu. kampus. Yang membuat nih pendidikan di kampus kita atau STP ini berbeda dari institusi pendidikan maritim lainnya apa nih, Nyoriko? Yang menjadi mungkin berbeda gitu. Ya, jadi kalau dunia pendidikan pada dasarnya mungkin kurikulum sama, ya kan? Orang memiliki kurikulum yang sama, memiliki hal yang sama. Yang kita bikin berbeda mungkin kita ini kan kampus yang punya sejarah. Ya, legend. Ya. Legend kata orang sekarang. Kita punya sejarah, kampus kita didirikan oleh Insinyur Soekarno, ya kan, Ya. presiden pertama kita, itu kan prasastinya langsung ditandatangani oleh beliau, dan memang kampus yang sudah memiliki sejarah panjang ini biasanya, gitu kan, biasanya memang lebih diperhitungkan. Jadi kalau orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka akan tanya kampus pelayaran ya, mereka akan datangnya ke STIP. Ya. Seperti itu, Karena kira-kira. paling tua ya. Iya, jadi makanya orang-orang berbondong-bondong kepengen masuk ke STIP ini kan karena ada faktor sejarah. Ya. Ada faktor sejarah dan mungkin faktor role model. Role model para alumninya, gitu kan. Para alumninya punya role model yang baik, gitu kan, di dunia profesional ataupun di BUMN maupun di ASN dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Sama juga mungkin kampus kita ini
chemistry bonding di setiap daerah dan setiap perusahaan tuh memiliki ciri khas juga ya Pak ya? Sudah pasti, Sudah itu pasti ya? itu dia. Jadi kita unik, gitu kan, uniknya kita ya. Alhamdulillah satu 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 kebanggaan dan juga rasa syukur kita sudah bersekolah di AIP gitu ya, di STIP di mana kita memiliki rasa persaudaraan yang sangat erat, gitu Ya, kan. Jadi kita tidak saling melupakan satu sama lain. Kita sama-sama merasakan kesenangan dan penderitaan, gitu kan, antara senior dan juniornya. Dan kita sama-sama saling bahu-membahu untuk memberikan apa yang terbaik, gitu ya, kan, untuk kampus kita mungkin dan juga untuk bangsa kita, ya. kira-kira begitu. Pak Iko bisa ceritakan nggak gimana tentang kelulusan kampus ini yang telah sukses nih dalam karir eh, para alumni di industri maritim? Mungkin Nior Iko ini ada cerita dari rekan Nior Iko atau mungkin dari senior atau mungkin dari junior yang sudah berhasil sukses nih perjalanan karirnya di industri maritim ini. Yang sudah berhasil sukses, wah itu banyak banyak ya. Kita ini ada dunia maritim ini kan sangat sangat luas. Ini ada yang berkarir di bidang pelayaran, Ya, gitu kan. Mereka sukses sebagai pengusaha, ada yang pengusaha kapal, gitu kan. pemilik kapal gitu ya Ya, maksudnya. pemilik kapal, ada yang sukses sebagai profesional di perusahaan pelayaran, juga ada yang sukses di BUMN, Banyak sekali ya Pak ya. ya lumayan, Lumayan. lumayan banyak. Ini kan nanti ada misalnya sudah pensiun ya kan, nanti tiba-tiba ada adanya Menyusul karir yang sudah nggak lama pensiun. menyusul atau ada di tempat lain, gitu kan. Nah ini kadang-kadang juga kita yang lebih senior belum tentu lebih sesukses junior kita, Betul. gitu kan. Tiba-tiba ada junior kita, apalagi sekarang nih angkatan-angkatan 50-an ini, kalau saya perhatikan dari mungkin angkatan 45 ke bawah itu, ada yang sudah sangat berani atau sudah memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, gitu kan. Oke. Mereka langsung memulai di dunia usaha di usia-usia muda, gitu kan, dan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang kalau dari segi materi yang saya lihat sepertinya mereka sukses, gitu. Seperti itu. Kalau anak muda kan lihatnya materi. Iya. Terus kalau misalnya kisah inspiratif nih dari Nior Iko yang alumni yang sudah mengukir prestasi di luar tuh biasanya setelah lulus ada banyak atau mungkin dari Nior Iko tuh ada nggak ceritanya seperti itu? Kisah inspiratif yang seperti apa ya? Mungkin perjalanan karirnya yang akhirnya bisa dicontoh dari mungkin dari senior ataupun dari junior juga gitu. Mhm. Kalau ini ada kisah inspiratif, kalau kita mau cek ini, ada rekan saya satu angkatan, beliau ini orang Kebumen, gitu kan. Kita dulu sama-sama masuk sekolah di STIP. Berarti seangkatan nih, Ya, Nior satu Iko. angkatan. Beliau adalah orang teknik ya, orang mesin ya, orang mesin. Saya rasa dia juga salah satu yang terbaik di angkatan saya, gitu kan. Dia kemudian lulus sebagai engineer, gitu kan, Ya, atau Ford engineer di perusahaan Jepang. Kemudian saat ini beliau sudah berkarir di London, gitu kan, atau di Eropa. Nah, ini dari contoh manusia yang sederhana. Kalau dulu saya sama beliau ini
kita sering-sering puasa lah, gitu kan. Boleh di-spill Pak namanya mungkin biar menjadi inspirasi juga. Ah, iya, jadi kalau orang yang nonton mungkin saya bisa panggil eh, Mbah Singgi, gitu kan. Your Iya Singgih. kan, iya Mbah Singgi, Singgi Sugiarto. Sama-sama dari kampung, kita orang-orang yang sederhana. Beliau sekarang beserta keluarganya sudah pindah ke London, gitu kan. Sudah menetap di London. Iya, jadi saat bekerja di Indonesia pun beliau sudah, kalau dari ukuran gajinya sudah amazing. Nah, sekarang mereka pindah ke London dan di London sepertinya beliau sangat happy. Ah, sudah memasuki pensiun mungkin ya Pak. Enggak, Oh belum, belum. belum. Kita masih muda kok. Oke, next ya, Nior Iya. ya. Jadi tantangan dan peluang ini nih apa yang terbesar yang dihadapi lulusan kampus untuk memasuki industri maritim? Jadi tantangannya begini. Dunia maritim atau shipping terutama, ah, kalau di dunia itu, di luar negeri itu adalah berdasarkan indeks, ya kan? Ya, Dalam market index. Indeks ini semua didasarkan oleh supply and demand, ya kan? Supply and demand. Kalau demand-nya rendah, otomatis harga kapal secara indeks akan turun. iya. Dan kadang-kadang turunnya sangat drastis dan di luar batas nalar kita. Dan itu sudah di luar cost operationnya kapal. Tapi itulah demand, ya kan? Nah, itulah indeks, gitu kan. Tapi pada saat mencapai peaknya, gitu kan, uh, juga kadang-kadang ada di level yang juga di luar nalar kita. Nah, ini kita harus menyikapi uh, kebutuhan pelaut, kalau hanya di dalam negeri, yang kita takutkan para alumni sekolah pelayaran yang ada di Indonesia ini tidak tersalurkan kerjanya, Iya, ya kan? karena Tidak mungkin tersalurkan kerjanya. kapalnya terlalu sedikit dan lulusan pelayaran itu lebih banyak daripada Ya, kapal ataupun perusahaan kita nggak bilang terlalu sedikit, terbatas. terbatas. Nah, karena ya supply and demand di dalam negeri pastinya uh, masih di bawah dunia dong. Jadi paling penting bagi para calon pelaut mempersiapkan diri mereka dengan 3 hal tadi. Oke, Nah, ini pesan dari Ibu Asti. Nior Asti, Asti. ya, itu sahabat saya beliau sekarang direksi di salah satu perusahaan Umpus. Nah, jadi ada skill, ada knowledge, dan attitude. Jadi kalau asal kita meningkatkan 3 ini, gitu kan? Kalau 3 ini kita bisa uh, tingkatkan, insya Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, pasti Tersalurkan. ya mudah. Ya, Kalau mudah ya. Karena keuntungannya apa? Gitu kan. Keuntungannya apa? Di negara-negara maju, gitu kan, penduduknya itu pada nggak mau jadi pelaut, oke. ya kan? Nah, orang Jepang, orang Korea, gitu kan, Eropa, Amerika, namanya jadi pelaut itu buat mereka itu nomor sekian. Kalau memang benar-benar susah mau sekolah. Nah, kita ini ah, punya opportunity-nya di sana. Kita marketnya banyak. Ya, dan ini buat anak-anak muda jadi satu kesempatan, ya kan? Kita bisa ke luar negeri, kita bisa jadi officer di kapal-kapal luar negeri, gitu kan? Kita bisa punya pengetahuan yang banyak, kita bisa tahu kultur di luar juga seperti apa, dan biasanya anak-anak muda itu pengen jalan-jalan Iya, kan? betul. Nah, jalan-jalan gratis lagi. Betul. Menyangkut dari knowledge yang Nior Iko sebutin tadi ya.
gimana nih kampus kita menghadapi perkembangan teknologi yang udah cepet nih. Jadi maksudnya sekarang kan banyak ya kapal-kapal yang udah up to date Mhm. ya kan. Itu kan eh, relate-nya sama teknologi yang cepat update di setiap tahunnya mungkin. Itu bagaimana sih pihak kampus ataupun mungkin dari alumni kita juga menghadapi perkembangan dari teknologi ini tersendiri. Nah, ini salah satu hal yang kita juga sampaikan bahwa yang ada diajarkan di kampus adalah hal-hal yang baku yang sudah sekian lama atau sekian puluh tahun diajarkan, Ya, gitu kan? Memang belum tentu up to date. Yang tahu up to date atau tidak adalah praktisi atau orang-orang yang sudah pernah berlayar, bekerja di perusahaan-perusahaan yang kapal-kapalnya punya teknologi yang up to date, gitu kan? oke. Siapa yang tahu? Alumni dong, Ya. gitu kan? Nah, ini kita Berarti biasa alumni harus banyak mendekatkan juga ya. nih Jadi kepada kita kita adik-adik. dari Korps Alumni kita sampaikan bahwa, gitu kan? Kadet atau taruna yang belajar di STIP atau mungkin STIP-nya sendiri, gitu kan? Tidak bisa hanya mengandalkan dosen-dosen atau pengajar yang ada di lingkungan mereka, Oke, dari gitu kan? eksternal juga harus ya. Ya, karena kalau tidak begitu, nanti kasihan Ya, anak-anak ini ketinggalan zaman. ya. Ah, harus meminta para alumni eh, berkomunikasi dengan kita, kira-kira siapa yang bisa memberikan eh, pengenalan Ya. kepada teknologi-teknologi Seperti yang baru. apa namanya kuliah umum mungkin ya Nur ya. Salah satunya kuliah umum. Yang kadang kita sayangkan dari kuliah umum itu eh, kurang bisa menyentuh ke masing-masing Hmm. pribadi kader. Nah, ini nanti Mungkin harus lebih sering-sering kali ya ya, kuliah umumnya ya. Salah satu senior yang suka kasih kuliah umum pada saat zaman saya tuh Senior Zainal Asibuan. oh ya, Ya, Kapten Zainal Hasibuan. ya, Kapten Zainal Hasibuan, beliau itu salah satu role model yang ya, saya tiru, saya ikuti gitu kan dari beliau gitu kan, motivasinya. Ah, dan kita, saya rasa kita CAIP ini banyak stok. Gitu. Orang-orang yang mumpuni, gitu kan, yang mau memberikan pelatihan atau pembekalan kepada ya, para taruna, gitu kan, untuk menghadapi hal-hal yang up to date seperti ini, betul. gitu. Salah satunya juga ada senior saya, Pak Angga Lutfi. Itu juga Oh, suka kasih kuliah umum di ah, mana beliau juga sangat berpengalaman, mhm. sudah di darat lama juga. Jadi mungkin beberapa yang pada saat tahun saya itu memang kuliah umum itu sangat menyentuh, Nyor. Mhm. Ya, mungkin karena pembawaan dari alumni kitanya yang bisa nge-guide adik-adik di kampus seperti itu. Jadi bukan tipikal yang kaku tapi lebih ke knowledge-nya dapat dan kita bisa ambil Ya, seperti itu. ya harus begitu. Nah ini eh, di mana-mana di Maritime Academy saya pelajari, baik saya pernah bertemu dengan kadet dari Korea juga, ya kan, kadet Indonesia, umumnya yang sesuai juga dengan jurusan saya ataupun dek dan mesin, gitu kan. Kadet itu hanya dilatih untuk maintenance and operation, gitu kan, maintenance and operation. Tidak ada eh, pembekalan atau pelatihan eh, tentang bagaimana kadet itu mengerti tentang komersial, Oke. kan? Komersial juga mengerti tentang uang. Iya, Ah, ini mungkin eh, terbatas kali ya, Nur ya, ya. jadi Kalau itu ya. makanya kenapa kok banyak para pengusahanya kok bukan ahli-ahli yang di bidang pelayaran? Karena yang ahli pelayaran belum tentu ngerti uang. Iya,
Betul. gitu. Jadi sekarang ini dunia pelayaran selain teknologi yang update di kapal-kapalnya itu sendiri, dunia keuangan juga sudah mulai update. Betul. Ah, ya, insya Allah Mungkin perorangan juga kita pasti harus update dengan masalah finansial. ya, insya Allah ke depannya dari masalah finansial di perusahaan kita itu pengen link kapal-kapal kita itu dengan kripto. Oh, I see. Jadi Crypto. uh, ini hal yang baru gitu. Ya. Mungkin hal yang baru di Indonesia, mungkin juga di dunia gitu kan. Oh, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tapi kita lagi coba siapkan modulnya, kita lagi coba uh, uh, cek legalitasnya. Kalau ini bisa berjalan, gitu kan? Insya Allah kalau untuk fulfilling kapal-kapal di dalam negeri, uh, kita bisa bikin overflow malah. Ya. Kita bisa bikin kelebihan, gitu kira-kira. Oke, thank you untuk pengenalan lebih dalamnya Mhm. tentang Nior Iko, tentang bagaimana peran Nior di dalam CIP ini dan juga kampus. Kita akan bertanya nih sedikit. Bagaimana nih tanggapan Nior terhadap insiden sensitif kemarin ataupun yang terjadi di kampus pelayaran baru-baru ini? Ya, ini terus terang aja, ini sangat menyita perhatian kita ya. Kita sangat prihatin. Ya, kita prihatin sudah pasti. Yang pertama kita prihatin, kita berduka, gitu kan? Kita berduka akan hal ini, gitu kan? Kok kenapa ini bisa terjadi lagi, gitu kan? Di kampus tercinta kita, gitu kan? Lalu kemudian yang kedua, saya rasa ini mungkin kita juga perlu perenungan atau self reflection, refleksi diri ke diri kita sendiri, gitu kan? Apakah ada hal-hal, gitu kan, yang kurang baik, gitu kan, Ya. dari kami para seniornya atau kita para senior atau yang lebih dahulu lulus itu diwariskan kepada adik-adik kita, gitu kan. Nah, ini kita harus melakukan pengakuan diri dulu. Ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang kita wariskan ke adik-adik kita, gitu kan, sehingga hal-hal yang kurang baik itu yang mereka tonjolkan. Dan akhirnya menjadi lebih kurang Ya, dan tidak ya baik seperti itu ya. ada hal-hal yang baik gitu yang kita tonjolkan, yang kita ajarkan kepada adik-adik kita, dan adik-adik kita bisa lebih baik dari kita. Ya. Ya, saya bisa kasih contoh seperti adik-adik kita, adik-adik saya yang sudah bisa jadi entrepreneur, gitu kan. Yang secara materi pastinya mereka lebih baik dari saya di Ya, usianya yang semuda lebih itu, mudah. ya kan, semuda itu. Atau adik-adik saya yang secara karir, gitu kan, yang secara karir juga ada di atas saya, gitu kan. Ada junior kita, ada adik saya yang sudah jadi direktur di BUMN, gitu kan. Ya. Banyak dulu adik-adik yang di JICT itu sekarang sudah pada level direksi di BUMN dan itu junior. Ya. Dan itu ada pencapaian-pencapaian yang baik. Kita bangga, kita senang akan hal itu. Tapi ada yang juga ngikutin contoh yang nggak baik, sehingga hasilnya juga Makin nggak baik. makin nggak baik. Nah, ini kita mawas diri, refleksi diri, kita harus ingat, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi ini perlu kita ingat. Yang ketiga, apa sih yang sudah kita lakukan? Gitu kan? Apa sih yang sudah kita lakukan atas terjadinya hal ini? Sudah pasti, gitu kan? Sudah pasti kita menyikapi hal-hal ini
dengan menyatakan bahwa kita Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran tidak setuju, atau kita mungkin mengecam, atau kita merasa kesal, kemas, segala macam perasaan berkecamuk, ya, yang intinya kita merasakan keprihatinan atau sayang banget kok bisa ini bisa terjadi gitu kan. Lalu akhirnya timbul satu statement dari mungkin nakoda kementerian yang membawai sekolah kita, menyatakan beberapa hal, ingin melakukan transformasi, gitu kan, transformasi A, B, C, D. Yang paling pertama saya berikan garis besar, gitu kan, kita hargai niat baik, gitu kan. Dalam hal ini dari Menteri Perhubungan, kita hargai niat baik beliau untuk mentransformasi kampus atau sekolah kita menjadi lebih baik. Ya, pastinya. Ya, niat baik, jangan langsung kita tolak. Oke, kita hormati, kita hargai, gitu kan. Akan tetapi langkah-langkah yang diambil, gitu kan, langkah-langkah yang diambil itu yang perlu kita kaji. Ya. Yang perlu kita kaji. Nah, makanya kita bikin FGD, Forum Group Discussion, untuk membahas itu. Forum Group Discussion ini nanti kita bawa hasilnya ke satu lembaga penelitian, dan kita inginkan hasil kajiannya berupa kajian yang ilmiah, sesuai dengan data, gitu kan. Syukur-syukur bisa menyeluruh data di seluruh Kementerian Perhubungan perihal sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Perhubungan, gitu kan, sehingga kita bisa menyampaikan pokok permasalahannya sebenarnya, terus analisa permasalahan secara saintifik, dan kita berikan solusi juga yang fair. Kita nggak mau berpendapat dari kita. Ya. Nah, kalau di WAG kan banyak, gitu kan, harusnya begini, ini begini, saya nggak mau. Ya. Saya harus dapat kajian yang saintifik, yang fair, tidak hanya memandang dari satu sudut, tapi dari berbagai sudut, sehingga menjadi kajian ilmiah dan direkomendasikan secara ilmiah. Nah, ini agar supaya apa? Agar supaya tidak menimbulkan perdebatan. Oh iya, gini, tadi ada yang lupa tuh apa yang sudah kita lakukan dari CIP ya. Terutama untuk kadet-kadet di STIP. Ya. Saat ini dikarenakan kita membuka prinsip delivery service, jadi bahkan kadet pun sampai calon taruna pun itu bisa telepon saya, gitu kan. Bisa direct ya. Ini ada satu hal, ada plus minusnya, tapi kita ambil plusnya aja, sehingga pada intinya saya tahu akar permasalahan. Jadi ada adik-adik taruna yang punya permasalahan di kampus, di STIP, terkena CA, cuti akademik, atau skorsing, gitu kan. Itu semester berapa nih? Semester akhir ya. Semester akhir. Iya, bahkan ada tingkat 4 ya? Iya, di tingkat 4 ada taruna yang veteran juga. Ada yang veteran juga, yang ikut juniornya, kalau dia terkena skorsing lagi berarti dia sudah DO, gitu kan. Karena 2 kali. Ya, jadi ini kita juga prihatin, sangat disayangkan. Karena permasalahannya tidak terlalu tidak terlalu berat kalau menurut kita, gitu kan. Hanya permasalahan terlambat bayar. Oke, terlambat report bayar maksudnya. Ya, terlambat bayar SPP. Saya nggak tahu kalau sekarang namanya apa. Ya, kalau saya tahunya itu SPP. Nah, ini
mereka lapor ke saya, lakukan audiensi, kemudian saya coba tengahi. Mudah-mudahan ini besok, insya Allah hari Senin saya berkirim surat kepada STIP agar taruna-taruna ini tidak mendapatkan sanksi yang seperti ini. Ya, karena mereka sudah semester akhir yang dimana Ya, mau dan wisuda. ini sudah semester akhir juga kasihan. Kalau mereka skorsing, apalagi DO, mereka mau apa? Ya, Kalau anaknya positif, gitu kan, tetap termotivasi nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya frustrasi dan berakhir di jalanan atau di dunia yang kita tidak inginkan, nah ini kan jadi masalah ya, kita bersama, bukan masalah IP ya, tapi ini masalah negara, ya. gitu kan. Nah ini kita mau coba selamatkan lah, gitu kan. Kita akan berusaha, mudah-mudahan ya tanggapannya juga positif seperti itu. Nah, saya rasa itulah, kira-kira. Untuk langkah-langkah dari yang bisa diambil nih dari ketua STP sekarang untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan tuh kira-kira dari sisi alumni ataupun ketua CP seperti apa nih Nyor? Kalau dari STIP saat ini sudah pasti menjalankan apa yang diarahkan oleh BPSDM ataupun Menteri Perhubungan ya. Tapi secara verbal diskusi dengan Ketua PLH atau pelaksana harian yang baru, kita sampaikan mungkin kita coba merujuk kepada aturan-aturan di pelayaran. Ada STCW kan, STCW, standar uh, STC apa Standard Training Certification of Watchkeeping, yaitu penjagaan. Ada juga ISM code, ya kan, safety management, ada ISPS, uh, uh, dan biasanya kalau di dunia usaha itu ada namanya ISO. ISO-nya kita coba nanti cek dijalankan secara sempurna atau tidak, ya kan? Nah, jadi kita kepengen lihat ISO-nya berjalan atau enggak. Nah, itu nanti beliau juga sudah menyatakan ya, ya. Karena beliau juga seorang captain, praktisi di atas kapal, pastinya beliau juga mengerti. Nah, insya Allah saya sudah sampaikan bahwa tolong tiap saat informasikan kepada kami atau telepon saya sewaktu-waktu bisa datang. Ini tugas berat untuk beliau, ya, tugas berat untuk beliau. Kita harus dukung, kita harus beri masukan demi kebaikan bersama. Seperti itu. Ya. Mungkin satu lagi nih saya mau tanya nih, Hmm. peran alumni nih, bagaimana sih untuk membantu kampus mengatasi ataupun mempunyai tantangan masalah ya apa seperti isu sensitif seperti kemarin. Kan ya seperti yang kita sampaikan tadi, kita sudah benar, sudah lakukan FGD, ya kan? Sudah lakukan FGD. FGD itu bawa ke satu kajian. Ya, Kita juga terima masukan. Masukan ini nanti kita sampaikan juga. Ada masukan sini, ada masukan begini, ada masukan begini. Jadi semua by data, gitu kan? yang sudah dikumpulkan, Iya, yang sudah semua by disatukan. data, semua by science. Nggak Ya. cuma sekedar kalau bicara apa sekarang omon-omon. Hmm, Karena apa yang saya sampaikan belum tentu dianggap benar sama yang lain, betul. ya kan? Jadi open discussion. Ya, jadi semua masukan kita ambil, kita sampaikan kepada lembaga kajian ini. Saya ingin hasilnya fair. Ya. Ada yang saling bertentangan pun saya akan sampaikan. Saya nggak mau tutup-tutupin apa saja saya sampaikan.
hasil kajiannya baru kita sampaikan. Dari hasil kajian itu nanti kita sampaikan. Supaya semuanya terakomodir dan tersampaikan semua ya. Ya, jadi tidak sporadis, tidak hanya sekedar omon-omon, seharusnya, tapi semua by data, semua by science, seperti itu. Mungkin ada spesifik saran nih Pak, untuk alumni yang ingin membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan untuk kampus kita. Keselamatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan kampus seperti apa? Kampusnya sudah bagus, sudah sejahtera. Sudah sejahtera. Mungkin lebih spesifik detailsnya untuk masalah karir ataupun selain dari isu sensitif yang sudah uh, sudah ada seperti itu. Masalah karir, yang jelas gini. Kita CAIP, kita akan satu membuat platform tadi kan. Platform tadi untuk apa? Untuk membuka informasi. Lebih ke informasi Ya dan kan? ya Informasinya apa? Terkait supply and demand. Ya kan? Supply and demand itu ada bisnis, ada opportunity. ya Opportunity career, gitu kan? Nah, ini saya mau punya benefitnya yang tinggi untuk alumni. oke. Ya, jadi Dari karir, opportunity-nya itu ya. iya, karir opportunity-nya itu untuk alumni jadi tinggi. Gitu. Kita ingin itu. Ya. Jadi peran alumni di situ untuk mendorong mungkin adik-adik yang di kampus mengenai Ya, opportunity-nya, dari kesiapannya, dari knowledge, attitude dan lain sebagainya. ya. Nah, tadi kalau terkait dengan SKA tadi, gitu kan? SKA tadi, kita membuka siapa nih yang mau kasih pembekalan, Ya, gitu kan? narasumbernya siapa? Iya, siapa alumni yang mau kasih pembekalan, gitu kan? Bukan hanya dari kepengurusan, Di ya luar kan? dari pengurus juga. Iya, harus. Nah, ya, kalau cuma sekedar ngandelin pengurus, nah, kita, Berarti nah, pengurus di CIP juga harus menjemput bola juga nih yang akan mau menjadi narasumber seperti itu. iya memang begitu. Kita banyak minta narasumber yang di luar pengurus, gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar dari pengurus. Ya, Nah, kita dari pengurus ini yang mau kerja di kepengurusan aja. ya. Sekarang kalau ada orang di luar sana sibuk, gitu kan, sibuk, menyatakan diri, aduh sepertinya saya nggak bisa, gitu kan, untuk ikut serta ngurus di BPPCAIP, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ada kontribusi alumni, Pada saat dibutuhkan seperti itu, gitu. untuk pembekalan di kampus juga ya. Salah satunya itu. Sebelum ditutup podcast ini, pesan dan kesan dari New Iko untuk podcast ini apa nih? Pesan dan kesan. Ya, Kesan dulu lah. oke. Ah, Kesannya saya bangga, saya bersyukur bahwa dengan kerja keras, gitu kan, uh, podcast ini bisa kita mulai, gitu kan. Segala sesuatunya harus dilakukan memang dengan kerja keras, dan kita bisa mulai. Mudah-mudahan ini podcast berjalan lancar, banyak diminati oleh seluruh alumni. Terutama Uh, seluruh alumni dulu ya, Ya, baru seluruh nanti alumni di dulu, luar dari ya, alumni. alumni nanti menyebar ke keluarganya, Ya, saudara andai tolan dan lain sebagainya, atau seluruh sivitas dunia maritim, ya kan? Yang kedua, pesan tadi ya, ya, pesan tadi, saya saya berharap agar podcast ini adalah menjadikan satu alat untuk untuk mengungkapkan eksistensi yang baik dari Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, memberikan kontribusi yang baik di dunia maritim,
memberikan kontribusi dan motivasi yang baik untuk anak-anak muda ke depan dalam berperan serta membangun bangsanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Nur Iko waktunya, pesan Thank dan you, kesannya. Bianca. Semoga ke depannya podcast kita semakin berwarna, semakin banyak ilmunya juga dan Ya. bisa menyebarkan kebaikan. Ya, dan Kita ini tutup podcast bisa dipakai untuk para alumni kalau memang mau memakai ruangannya, gitu kan ya. Mau memakai ruangannya, mau eksis masuk ke dalam CIP podcast official, gitu kan, dan didistribusikan. Saya berharap seluruh alumni subscribe, gitu kan. pasti. Ya, jadi Harus subscribe. mendukung acara Ya. ini karena untuk kita, dari kita untuk Dari kita kita juga. untuk kita, betul sekali. Sebelum kita tutup podcast ini, semoga semua yang nonton bisa subscribe, like, comment, and share ke seluruh keluarga terdekat. Sebelum kita tutup, saya mau pantun dulu. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Kami Kami ucapkan terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Terima kasih. Thank you, Bianca. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Oke. grogi saya. Episode pertama kali ini yaitu podcast CIP, Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Cut. Nah, kenapa itu? Satu dulu. Yang pertama ini kita mendapatkan kedatangan tamu kehormatan dari Ketua CIP, yaitu Bapak Iko Johansyah, selaku yang akan memberikan untuk komentar. Supaya tidak menimbulkan perdebatan. Oke. Nah, gini aja kan? Ganti posisi. Sudah selesai. Nah, ya terus lempar. Bagian itu kan gue bisa Maju sedikit, Oke, terima kasih diskusi hari ini dan pengenalannya Nur Iko. Mungkin kita akan tutup podcast ini dan kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya, mungkin lebih menarik. Siap. Ya. Pesan terakhir dari Oh iya. Dulu untuk cut dulu. Angkat dulu. Oke. Sebelum kita tutup, saya mau pantun dulu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, manis rasa. Gak apa-apa, itu terakhir loh, itu terakhir. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum. Kamu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Kami ucapkan, saya bilang gitu ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya mau tadi sampai langsung pantun aja ya? langsung pantun sama penutup aja. Oke, minum dulu. Minum dulu. Saya bukan santai. Ini kalau syuting berarti ada banyak orang. Itu kameranya nggak kayak zaman dulu, habis tar. Pokoknya waktu itu kan bisa pas Oke, untuk podcast hari ini sekian. Saya akan tutup dengan pantun. Udah. Buah nanas, buah ceri. Oh, latihan dulu ya? Gula, enak sekali. Ini masih latihan. Kamu masuk. Oh, belum di take. Belum action. Atau action. Atau di satu. Latihan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Nah, ini pasti kira mana betul. Bijak.